Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Mutia Nur Aziza dari kelas 10 Farmasi Industri SMK Negeri 7 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal dari dua resep yang akan saya jelaskan ini. Ada resep dengan sediaan serbuk dan juga resep dengan sediaan salep. Untuk resep sediaan serbuk itu di sini saya pakai dengan yang adanya pengenceran efedrin HCl, dan untuk yang salep itu saya akan menjelaskan tentang resep salep minyak ikan. Ini untuk resepnya, ada dua resep. Yang kiri itu resep serbuk dan yang kanan itu resep salep. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang serbuk dengan pengenceran. Pertama-tama kita tuh harus mengecek kelengkapan resep terlebih dahulu. Ada nama dokter, di sini ada alamat dokter, ada surat izin praktek atau SIP ada, lalu paraf dokter ada, lalu nomor resep yang ini 2A, tanggal dibuat resep ini tanggal 20 Desember 2021, tanda R atau resipe ada. Nih, untuk bahasa Latin ini sudah tertera, R itu resipe yang artinya buatlah. Lalu komposisi itu di sini ada paracetamol 700 mg, lalu ada CTM 100 mg, efedrin 20 mg dan laktosa. QS atau di sini ada sudah tertera, QS itu kuantum statis yang artinya secukupnya. Lalu ada pemakaian atau signa. Pemakaian atau signa di sini ada MF pulv nomor 11 dan S3DDP1 yang artinya untuk MF pulv nomor 11 itu singkatan dari Miskevak pulveres nummer undecim yang artinya campur dan buatlah serbuk bagi sebanyak 11 bungkus. Dan untuk S3DDP1 itu singkatan dari Signa Terdedie pulveres unam yang artinya tandai sehari 3 kali 1 bungkus. Dan di sini seterusnya ada nama pasiennya Tina, alamat pasiennya ada Jalan ABC 1 Bandung, dan untuk umur atau bobot badan pasien di sini ada umurnya 17 tahun. Jadi kesimpulannya untuk kelengkapan resep ini sudah lengkap. Jadi setelah itu, nah di sini untuk R standarnya untuk resep ini tidak ada karena kita akan memakai atau kita itu tidak akan memakai sediaan lain selain serbuk di sini. Jadi tidak memakai sediaan tablet. Jadi R standarnya tidak usah dicantumkan. Untuk teori, usul dan keistimewaan, yang pertama ada golongan obat. Untuk narkotika, pada resep tadi itu tidak ada, psikotropika tidak ada. Nah, untuk obat keras, CTM dan efedrin HCl itu masuknya ke obat keras, dan untuk paracetamol dan laktosa masuknya ke obat bebas. Lalu kita lanjut ke sinonim, khasiat, dan pemberian. Yang pertama itu paracetamol. Sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 37, sinonim dari paracetamol itu acetaminophenum, khasiatnya itu analgetikum dan antipiretikum. Analgetikum itu pereda nyeri dan antipiretikum itu penurun demam. Untuk pemberian dari paracetamol itu hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Lalu yang kedua untuk CTM, sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 153, sinonim dari CTM itu chlorpeniramin maleat, khasiatnya antihistaminikum dan pemberiannya itu serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Lalu untuk efedrin HCl, sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 236 sampai 237, sinonim dari efedrin HCl itu adalah efedrine HCl. Lalu khasiatnya simpatomimeticum, pemberiannya itu hablur putih atau serbuk hablur halus, tidak berbau dan rasa pahit. Lalu untuk laktosa, sesuai yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 338 sampai 339, sinonim dari laktosa itu adalah laktosum atau SL, khasiatnya itu zat tambahan dan pemberiannya itu serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa agak manis. Lalu untuk usul, dilakukannya pengenceran efedrin 20 mg dengan perbandingan 1:10. Kenapa dilakukan pengenceran? Soalnya di resep itu ada zat yang bobotnya itu kurang dari 50 mg. Ya di sini itu ada efedrin 20 mg. Nah, karena di bawah 50 mg, jadi
kita itu harus melakukan pengenceran. Lalu untuk usul yang lainnya itu memakai efedrin HCl kan. Kalau di resep itu efedrin aja, lalu kita usul untuk memakai efedrin HCl. Untuk perhitungan bahan, yang pertama itu paracetamol. Kita masukkan saja 700 mg. Kenapa tidak dikali 11 dari bungkus ini? Soalnya tidak ada DTD atau data less dosis. Jadi 700 mg ini sudah untuk 11 bungkus. Jadi kita masukkan saja langsung 700 mg, CTM-nya juga sama 100 mg. Dan untuk efedrin HCl, karena 20 mg itu harus dilakukan pengenceran, maka kita lakukan pengenceran dengan perbandingan 1:10. Di sini kita timbang dulu efedrin HCl 50 mg, karminnya juga 50 mg. Kenapa 50 mg? Soalnya 50 mg itu minimal penimbangan gitu. Jadi itu tuh sudah terkecil. Jadi kita tuh ambil yang terkecilnya 50 mg. Karminnya juga sama. SL-nya atau laktosanya di sini itu 400 mg. Caranya bagaimana menghitungnya? Kita tuh dari efedrin HCl 50 mg 50 mg ini dikali dengan perbandingan yang 1:10 ini 50 mg dikali 10, yang hasilnya itu akan ditaruh di bobot campuran 500 mg. Nah, 500 mg ini akan dikurangi dengan penjumlahan dari efedrin HCl dan karmin. 50 ditambah 50 itu 100, maka bobot campuran dikurangin jumlahan dari efedrin dan karmin itu hasilnya 400, karena 500 mg dikurangi 100 mg. Maka laktosanya di sini 400 mg. Lalu untuk hasil pengenceran efedrin HCl yang akan kita ambil itu 200 mg. Bagaimana caranya? Yaitu 20 mg. 20 mg itu bobot efedrin HCl sesuai dengan yang di resep, dibagi dengan 50 mg itu minimal penimbangan dari efedrin itu 50 mg dikali 500 mg. 500 itu dari bobot campuran hasil yang tadi sudah dihitung. Maka hasilnya itu 200 mg. Lalu untuk sisa pengenceran efedrin HCl itu yaitu dengan cara mengurangi dari bobot campuran dikurangi dengan hasil pengenceran efedrin HCl, yaitu 500 mg dikurangi 200 mg yang hasilnya 300 mg. Lalu untuk SL atau laktosa, karena ini masih di bawah 20 tahun, maka kita tulis 300 ini 300 mg dikali 11 itu dari jumlah bungkus yang akan dibuat. Jadi 300 dikali 11 dikurangi dengan penjumlahan dari bobot zat yang akan ditimbang nanti, yaitu 700 mg 700 mg ini dari paracetamol, 100 mg CTM, dan 200 mg itu untuk hasil pengenceran efedrin HCl yang hasilnya itu 2,3 gram atau 2300 mg. Lalu untuk perhitungan DM atau dosis maksimum, yang pertama itu kita hitung dosis maksimum dari efedrin HCl untuk Tina. Nah, dosis maksimum dewasa itu sesuai dengan Farmakopeia Indonesia. Farmakopeia Indonesia edisi 3, satu kali mengonsumsi atau minum itu 50 mg, dan untuk satu hari pemakaian obatnya itu 150 mg. Nah, jadi cara menghitung itu dosis maksimum efedrin HCl untuk Tina 17 tahun itu untuk satu kalinya N itu umur dibagi 20 itu dari rumus dikali dosis maksimum orang dewasa. Dosis maksimum orang dewasa untuk satu kali efedrin HCl itu kan 50 mg, maka umur dibagi 20, umur Tina itu 17 per 20 dikali 50 mg, hasilnya itu 42,5 mg. Dan untuk dosis maksimum efedrin untuk Tina satu harinya itu 17 per 20 dikali 150 mg, yang hasilnya adalah 127,5 mg. Lalu lanjut ke dosis maksimum CTM. Untuk dosis maksimum CTM sesuai dengan Farmakopeia Indonesia edisi 3, satu harinya itu 40 mg. Lalu dosis maksimum untuk Tina yang berumur 17 tahun ini 17 per 20, caranya masih sama kayak tadi, 17 per 20 dikali 40 mg sama dengan 34 mg. Lalu setelah selesai menghitung dosis maksimum
yang tadi, kita lanjut menghitung persen dosis maksimum untuk membuktikan apakah obat bisa lanjut dibuat atau harus ada yang harus diubah. Yang pertama itu kita akan menghitung persen DM efedrin HCl. Nah, karena sesuai resep itu 20 mg efedrin HCl itu sudah untuk 11 bungkus, maka kita harus menghitung berapa bobot efedrin HCl untuk satu bungkusnya. Tiap satu bungkusnya itu berapa. Nah, caranya itu dengan 20 mg yaitu bobotnya efedrin dibagi dengan 11 bungkus sesuai resep yang akan dibuat sama dengan 1,81 mg. Nah, kita cara menghitungnya itu persen DM satu kalinya itu per satu bungkus, bobot per satu bungkus dibagi bobot per satu bungkus efedrin HCl dibagi dengan hasil dosis maksimum yang sudah dihitung tadi. Nah, 1,81 mg dibagi 42,5 mg yang dapat dari dosis maksimum satu kali untuk tina itu, lalu dikali 100% sama dengan 4,25%. Lalu untuk persen DM satu harinya, karena sesuai resep itu akan dikonsumsinya itu satu hari 3 kali, maka satu bungkusnya itu akan dikali 3. Satu bungkus bobot efedrin HCl satu bungkusnya itu 1,81 mg dikali 3 kali konsumsi per 127,5 dari dosis maksimum satu hari efedrin HCl untuk tina dikali 100% sama dengan 4,25%. Oh iya, untuk yang persen DM efedrin HCl ini karena di bawah 10%, maka kita harus konfirmasi ke pengawas apakah resep akan lanjut dibuat yang efedrinnya itu atau akan dilakukannya perubahan bobot dari efedrinnya, karena di sini itu kurang dari 10%. Apakah akan dinaikkan atau tidak, atau lanjut gitu. Lalu untuk persen DM CTM itu satu bungkusnya mengandung 100 mg, kan 100 mg itu untuk 11 bungkus, maka untuk mencari satu bungkusnya itu kayak tadi 100 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 9,09 mg. Lalu untuk persen DM satu hari dari CTM itu 9,09 mg dikali 3 per 34. 34 itu dari hasil dosis yang perhitungan dosis maksimum CTM dikali 100%, yang hasilnya itu 80,20%. Nah, ini juga karena di atas 80%, maka ini juga harus konfirmasi ke pengawas apakah akan penurunan dosis atau akan dilanjut, dengan syarat dihitung satu persatu setiap penimbangannya, setiap satu bungkusnya, untuk satu bungkusnya. Lalu lanjut ke perbaikan DM. Nah, untuk perbaikan DM apabila sudah konfirmasi ke pengawas atau ke dokter untuk hasilnya akan dilanjut atau tidak, apabila akan diubah bobot zatnya, maka kita harus menghitung ulang persen DM-nya, apakah sudah bisa dibuat lagi atau tidak. Nah, lalu untuk perhitungan lain-lain, bobot untuk satu bungkusnya 3.300 dibagi 11 bungkus sama dengan 300. Kenapa ini dihitung? Karena sesuai dengan resep itu kita disuruh membuat 11 bungkus yang termasuk ke dalam perhitungan ganjil. Karena ganjil, maka tidak bisa dibagi dua. Jadi kita harus menimbang satu bungkus terlebih dahulu agar sisanya menjadi genap, yaitu 10. 10 kan bisa dibagi dua jadi 5. Dan untuk pembagian perbungkusnya itu jadi mudah. Nah, di sini itu kan 3.300 dari mana? 3.300 itu dari bobot seluruh obat yang akan dibuat dibagi 11 bungkus yang hasilnya 300 mg. Jadi 300 mg itu bobot per bungkus yang akan dibuat nanti. Lalu ada penimbangan bahan. Penimbangan bahan yang pertama paracetamol 700 mg, CTM-nya 100 mg, laktosanya itu 2480 atau 2,48 gram. Lalu efedrin HCl-nya dilakukan pengenceran dengan penimbangan efedrin HCl 50 mg, karmin 50 mg, SL 400 mg. Dan untuk hasil pengenceran efedrinnya
itu 200 mg yang akan ditimbang, lalu sisa pengencerannya itu 300 mg. Untuk teknik pembuatan, yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, timbang satu per satu bahan. Lalu buat pengenceran efedrin HCl itu, yang pertama itu masukkan laktosa ke dalam mortir sedikit saja, lalu gerus halus, masukkan efedrin HCl, gerus halus ad homogen, lalu masukkan sisa laktosa yang tadi, gerus halus ad homogen, masukkan karmin sebagai pembukti apakah homogen atau tidak, tercampur dengan baik atau tidak, lalu gerus halus ad homogen, lalu timbang sebanyak 200 mg yang merupakan hasil pengenceran yang akan diambil. Sisa dari pengenceran tersebut akan dibungkus dengan perkamen, lalu diberi etiket yang sudah tertera di sini, jadi ditulis sisa pengenceran efedrin 1:10. Lalu setelah dilakukan pengenceran, kita masukkan sebagian laktosa ke dalam mortir untuk melapisi mortir. Lalu masukkan CTM, gerus halus ad homogen, masukkan hasil pengenceran efedrin HCl ke dalam mortir, gerus halus ad homogen, masukkan paracetamol, gerus halus ad homogen, masukkan sisa laktosa, gerus halus ad homogen, dan kumpulkan serbuk, timbang serbuk dengan bobot 300 mg itu untuk satu bungkusnya. Lalu sisanya 10 bungkus itu dibagi 2 sama berat, kemudian masing-masing dibagi 5 sama banyak. Lalu bungkus serbuk dengan perkamen, masukkan ke dalam plastik klip, lalu beri etiket dan label. Lalu yang terakhir ini ada kemasan. Yang pertama itu wadahnya itu kertas perkamen dan juga plastik klip. Etiketnya putih dan labelnya NI. Nah, di bawah sini ada contoh etiketnya. Ada nama apoteknya, jalannya, apa SIPA, nomor resepnya, terus tanggal. Nah, di sini itu ada nama dari pasien tersebut, namanya itu Tina, umur 17 tahun, dan untuk signanya di sini dituliskan sehari 3 kali 1 bungkus, dan di pojok kanan bawah di sini itu ada paraf. Dan untuk labelnya itu NI yang di sini tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Lalu kita akan lanjut ke resep yang kedua, yaitu resep dengan sediaan salep. Kita di sini akan membahas salep minyak ikan. Nah, seperti tadi pertama-tama kita harus mengecek kelengkapan resep dulu. Untuk kelengkapan resepnya, nama dokternya ada, alamat dokternya ada, surat izin prakteknya, SIP-nya di sini ada, paraf dokternya ada, nomor resepnya ada di sini 2B. Lalu tanggal dibuat resepnya ada, tanda R-nya atau resipe ada, komposisinya di sini ada minyak ikan 2,5 gram, seraflava 250 mg, dan vaselin flavum ad 10. Lalu pemakaian signa. Nah, sesuai dengan resep ada MF UNG dan juga signanya itu STDDUE. Kita bisa lihat di bahasa Latin. Untuk R itu kan resipe atau buatlah. MF UNG itu singkatan dari miscevac unguentum, yang artinya itu campur dan buatlah salep. Lalu untuk signanya ada S3DDP1, yaitu signa ter de die usus externus, yang artinya tandai sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Jadi kesimpulannya seperti tadi, kelengkapan resepnya itu sudah lengkap. Lalu kita lanjut ke teori usul dan keistimewaan. Untuk golongan obat, untuk golongan narkotika tidak ada, psikotropikanya tidak ada, obat keras tidak ada, dan untuk semua resep tersebut berarti masuk ke dalam golongan obat bebas, yaitu minyak ikan, seraflava, dan vaselin flavum. Lalu kita lanjut ke sinonim, khasiat, dan pemberian. Yang pertama itu ada minyak ikan. Untuk minyak ikan, sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 457, sinonimnya yaitu Olus leucorrhizis, khasiatnya itu sumber vitamin A dan vitamin D, pemberiannya itu cairan kuning pucat, bau khas, agak manis, tidak tengik, dan rasa khas. Lalu untuk seraflava, sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 140-141, sinonimnya yaitu malam kuning, khasiatnya itu zat tambahan, pemberiannya itu zat padat, coklat kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi elastik jika hangat, dan bekas patahan buram dan berbutir-butir. Lalu untuk vaselin flavum,
Sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 633, sinonim dari Vaselin flavum itu yaitu vaselin kuning. Khasiatnya itu sebagai zat tambahan, dan untuk pemberiannya itu masa lunak, lengket, bening kuning, muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoransi lemah, juga tidak dicairkan, tidak berbau, hampir tidak berasa. Lalu untuk usul dari resep kali ini itu kita itu akan meleburkan Seraflava dan Vaselin flavum. Nah, kita lanjut ke perhitungan bahan. Untuk perhitungan bahan, yang pertama itu minyak ikan. Minyak ikannya 2,5 gram, kita tulis saja langsung Seraflavanya juga 250 gram, atau bila ke gramin itu jadi 0,25 gram. Lalu Vaselin flavum, karena di sini ada Vaselin flavum ad 10, nah ada adnya, maka bobot tersebut akan dikurangi dengan penjumlahan atasnya, yaitu minyak ikan dan Seraflava. 10 gram itu dikurangi dengan 2,5 gram ditambah 0,25 gram dari Seraflava, sama dengan 10 gram dikurangi 2,75 gram, yang hasilnya 7,5 gram. Lalu untuk penimbangan bahan, di sini itu minyak ikannya sama 2,5 gram, Seraflavanya 0,25 gram, dan Vaselin flavumnya jadinya 7,5 gram. Untuk perhitungan DM, karena ini salep, yaitu obat untuk luar, maka di sini itu tidak ada perbaikan DM-nya, tidak ada. Untuk perhitungan lain-lainnya juga sekali ini tidak ada. Lalu untuk teknik pembuatan, yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, timbang satu persatu bahan, lalu masukkan Seraflava dan Vaselin flavum ke dalam cawan penguap untuk dileburin di atas penanas air meleleh. Lalu pindahkan hasil leburan itu ke dalam mortir, gerus sampai dingin. Masukkan minyak ikan ke dalam basis yang sudah dingin sedikit demi sedikit sambil gerus ad homogen. Kenapa minyak ikan dimasukkan terakhir? Karena minyak ikan itu tidak kuat bila dari awal misalnya dimasukin ke mortir lalu digerus-gerus terus-terusan, maka itu akan merusak dari kandungan minyak ikan tersebut. Jadi makanya ditaruhnya terakhir. Lalu kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke pot salep menggunakan 2 sudip. Lalu beri etiket. Lalu untuk kemasan, wadahnya ini kita menggunakan pot salep, etiketnya biru dan labelnya tidak ada. Di bawahnya ada contoh untuk etiketnya berwarna biru. Seperti tadi, ada apa sih Pak, nomor dan tanggal. Lalu untuk nama pasiennya Novi dengan umur 22 tahun. Dan di sini untuk signanya sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Dan selesai. Sekian pembahasan untuk resep kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.